Tuan, jika Anda tidak menginginkan botol ini, tolong biarkan saya mengambilnya. Bukankah ini matriark keluarga Qi? Bagaimana dia bisa jatuh ke keadaan seperti ini? Memungut sisa-sisa. Tuan, Anda salah mengira saya orang lain. Saya tidak menginginkan botol ini lagi. Hentikan. Apa aku menyuruhmu pergi, pengemis tua? Keluarga Su Anda sudah memaksa kami ke dalam situasi ini. Apalagi yang Anda inginkan? Su Jiaran, dia baru saja mengirimku ke sini untuk bertanya padamu. Apa yang Qi Hong tinggalkan untukmu sebelum dia meninggal? Anda membakar semua barang miliknya. Apalagi yang tersisa? Saya harus bergantung pada mengemis untuk bertahan hidup. Bisakah Anda mengampuni kami? Hentikan. Bibi, aku akhirnya menemukanmu. Yunci, cepat pergi. Aku akan melibatkanmu. Aku tidak takut. Kunlun adalah tunanganku. Kamu adalah ibuku. Tahan dia. Tidak. Lepaskan aku. Tekan ke bawah. Lepaskan aku. Orangmu baru saja datang ke keluarga suku untuk membuat masalah. Dan kau berani jatuh ke tanganku. Apa? Anakku sudah kembali. Di mana dia? Kunlun sudah kembali. Kunlun kembali. Adalah untuk membalaskan dendam kakak. Keluarga Sumu akan membayar atas apa yang telah kamu lakukan. Mulutmu cukup keras kepala. Qi Hong sudah mati. Anak itu. Apa yang bisa dia lakukan? Langit melihat apa yang dilakukan manusia. Apa yang telah kamu lakukan? Pasti akan diselesaikan. Kalau begitu aku akan lihat. Saya mohon, tolong biarkan dia pergi, Tuan Muda Su. Bibi, kamu tidak perlu memohon padanya. Bajingan. Semoga kamu mati mengenaskan. Kau cukup ganas. Kalau begitu aku ingin lihat seberapa ganas dirimu sebenarnya. Untuk menghadapimu. Lepaskan aku. Yunci. Bicaralah. Kau ingin mati seperti apa? Kunlun. Kunlun, apakah itu kamu? Kau kembali, Kunlun. Ibu, putra tidak berbakti, Anda datang terlambat. Nah, cepat bangun, nak, cepat bangun. Mari kita tinggalkan Feng Qing. Keluarga Su tidak akan melepaskan kita. Kakak laki-lakimu dibunuh oleh mereka. Ibu tidak ingin kehilanganmu juga. Ibu jangan khawatir. Kepulanganku kali ini justru untuk membalaskan dendam kakak. Kau dan Yunci, pergilah ke rumah sakit dulu. Sisanya, serahkan padaku untuk mengurusnya. Sudah kau putuskan, bagaimana kau ingin mati? Aku adalah sepupu Su Jiaran. Kau tidak bisa membunuhku. Menyinggungku berarti menyinggung keluarga Su. Keluarga Su tidak akan melepaskanmu. Jangan khawatir, semua orang di keluarga Sumu. Aku tidak akan melepaskan satupun dari mereka. Teknik pedang guntur menderu. Teknik pedang guntur menderu milik Xiao Lei. Orang-orang dari zona perang macan putih. Sejak kapan mereka juga menjadi kacung? Kau kenal Komandan Lei. Berhentilah membuang kata-kata padanya. Semua pengawalmu sudah pergi. Mari kita lihat apa yang akan kau lakukan sekarang. Tuan Tianhu, lumpuhkan saja anggota tubuhnya. Dan sisakan nyawa anjingnya. Aku ingin kau melihat dengan mata kepalamu sendiri. Bagaimana aku menyiksa wanitamu. Sudah kubilang kau harus mati. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu hari ini. Kurang ajar. Perisai lonceng emas raungan harimau. Baju kain besi raungan naga. Kau adalah anggota zona perang harimau putih. Wang Tianhu memberi hormat kepada Marsekal Naga. Bagaimana itu mungkin? Bagaimana mungkin dia adalah Marsekal Naga? Li Ming juga terlibat dalam masalah ini. Komandan Li tidak terlibat dalam hal ini. Aku dijebak dan dipaksa meninggalkan tim. Aku bergabung dengan keluarga Su hanya untuk mencari nafkah. Kau, bagaimana mungkin kau adalah Marsekal Naga? Sudah berakhir. Keluarga suku telah menyinggung Marsekal Naga. Marsekal Naga, mohon, ampuni nyawa anjingku. Itu semua adalah Su Jiaran. Ini bukan salahku. Dialah yang menyuruhku mentransfer uang ke grup Dasen untuk menjebak Qi Hong. Mohon ampuni nyawa anjingku. Benar, aku juga tahu tentang konspirasi di balik ini. Wang Tianhu ini sebenarnya. Dia lebih memilih bunuh diri daripada menyembunyikan rahasia itu. Sudah kuduga, kematian kakakku tidak sesederhana itu. Siapa kau? Kaulah yang memerintahkan para dokter untuk tidak mengoperasi Yunci. Jadi kau adalah pembantu orang itu. Itu aku. Kau ingin. Satpam. Di mana Satpam? Tangkap mereka untukku.
Berhenti berteriak, semua orang sudah tergeletak di pintu masuk. 2 orang. Bunuh aku sekarang juga. Jika kau tidak membunuhku, aku pasti akan menyuruh seseorang membunuh kalian semua. Aku akan memberimu kesempatan. Lakukan panggilan telepon. Baiklah, kau punya nyali. Direktur, sesuatu telah terjadi di pihakku. Sungguh berani. Berani melakukan kekerasan di siang bolong. Tangkap mereka semua. Ketika rakyat jelata dipaksa melompat dari gedung, kau tidak muncul. Tapi dengan satu panggilan telepon dari elit yang berkuasa, kau datang berlari dengan penuh semangat. Apakah kau anjing peliharaan orang kaya? Kurang ajar. Apakah aku perlu kau tunjuk-tunjuk bagaimana aku menangani masalah? Jika kau tidak menyerah segera, aku berhak menembak mati kau. Begitu kau di dalam, aku pasti akan memperlakukan istrimu dengan baik. Tembak aku sampai mati. Silakan coba saja. Siap. Semua berhenti. Gubernur Bai, mengapa Anda datang? Sungguh otoritas yang besar yang Anda miliki. Bai Huang, Komandan Putih. Salam Dewa Perang Pojun. Orang ini adalah, untuk bisa memiliki Dewa Perang Pojun bertindak sebagai pengawal. Kalau begitu bukankah dia? Gubernur Bai, seseorang mencoba menyerang komandan tertinggi dari pasukan naga hitamku. Menurutmu bagaimana dia harus dihukum? Marsekal Naga melapor kepada Dewa Perang Pojun. Dia harus dieksekusi. Selesai sudah Ki Kunlun, ternyata adalah Marsekal Naga. Anda adalah Marsekal Naga. Saya tidak akan berani lagi. Mohon ampuni saya, Marsekal Naga. Bawa mereka pergi. Interogasi Lin Seng dan Lu Hua. Aku ingin semua bukti mengenai Su Jiaren menyuap mereka dalam kasus runtuhnya lokasi konstruksi. Ya, Marsekal Naga. Marsekal Naga, kabar datang dari rumah sakit. Nana Yunshi sudah bangun. Kunlun, apakah itu benar-benar kamu? Aku tidak sedang bermimpikan. Maafkan aku karena membuatmu menderita. Sekarang orang-orang dari keluarga Su sedang memburu keluarga Ki di mana-mana. Akan sangat berbahaya bagimu untuk tinggal di sini. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Selain itu, keluarga Su akan segera membayar harga yang setimpal. Maaf kami menyeretmu ke dalam masalah ini. Yakinlah, sekarang setelah aku kembali, tidak ada yang akan menyakitimu lagi. Bos, si Hai sudah mati. Apa katamu? Shihai, dia sudah mati. Ki Kunlun, aku akan mencincangmu berkeping-keping. Paman Gei, Tihang, kakak laki-laki Ki Kunlun. berkat kamu, saham kelompok kita telah naik lagi. Jika kamu benar-benar ingin berterima kasih padaku, bawakan aku anggur terbaikmu. Paman Gei, aku tiba-tiba merasa sedikit sakit kepala. Dasar bocah nakal. Gemuye. Kita akan membawanya ke tempatmu di hari lain. Kita akan minum beberapa gelas dengan baik. Beri aku sebungkus rokok. Rokok jenis apa yang kamu mau? Tonghe kesukaan kakakku. Aku tidak mengenalmu. Segera ingat. Paman Ge, kau tidak perlu seperti ini. Orang tua, serahkan uang perlindungan bulan ini. Itu sudah aku siapkan untukmu. Silakan hitung. Benar. Bulan depan itu akan meningkat menjadi 8.000. 8.000. Aku. Apa maksudmu aku? Kamu tidak bersama grup Kitiar dan kakak Jiaren. Kakak Jiaren membiarkanmu keluar dan membuka toko. Itu sudah sangat murah hati. Atau apakah kamu mengatakan, kamu ingin dikubur bersama Kihon? Siapa ini? Dia hanya seorang pelanggan. Kalau begitu 8.000. Kamu mencari masalah. Letakkan uangnya. Orang tua Ge. Kamu menemukan backingan. Aku bilang, letakkan uangnya. Lalu bersujudlah pada Paman Ge dan akui kesalahanmu. Dari mana kamu datang? Urus urusanmu sendiri. Jika kamu tidak ingin mati, berlututlah dengan patuh. Makanlah sirih di tanah itu untukku. Xiao Yang, tolong jangan pedulikan dia. Dia hanya orang gila. Sebungkus rokok ini untukmu. Bulan depan uang perlindungan akan berlipat ganda. Tidak mau memakannya. Jika kamu tidak memakannya, aku akan membunuhmu hari ini. Aku akan memakannya untuknya. Apakah itu boleh, Xiao Yang? Paman Ge, jangan takut. Aku yang akan mengurus ini. Serang dia. Minta maaf. Orang bijak tidak menderita kerugian langsung. Paman Ge, minta saja kakak ini untuk melepaskanku. Keluar. Ayo pergi. Kunlun, kamu harus segera meninggalkan Fengcheng. Keluarga Su tidak akan melepaskanmu. Paman Ge, yakinlah. Keluarga Su tidak akan merajalela lama. Kunlun, kamu sudah dewasa. Kamu sudah sukses. Ini semua salahku karena kembali terlalu terlambat.
kakak meninggal secara tragis, dan bahkan kau ikut terseret. Apa yang kamu katakan? Aku membantu keluarga Kimu, dan aku tidak pernah menyesalinya. Kalau tidak, bagaimana aku bisa mencapai kejayaan masa laluku? Aku tahu, kau telah menjadi sasaran di mana-mana oleh keluarga Su. Seperti ini, kau mengumpulkan mantan karyawan ke perusahaan tunanganku, perusahaan Yongxin. Tunangan Yunxi. Baiklah, namun, berbicara tentang Kai Yunxin, Kunlun, kamu tahu tentang kasus saudaramu yang melibatkan gadis muda itu? Mungkinkah ini ada hubungannya dengan Yunxi? Mungkin tidak. Pada malam kasus itu terjadi, Ki Hong menerima panggilan dari sepupu Kai Yunxi, Kai Qingshan, sebelum pergi ke perusahaan. Akibatnya, sesuatu terjadi keesokan harinya. Ki Hong, ayo lihat ini. Ada masalah dengan proposal ini di sini. Kai Qingshan. Aku pasti akan membersihkan nama kakakku dari ketidakadilan ini. Bagus. Bisakah kamu membawaku besok untuk mengunjungi makam saudaramu? Besok bawa ibuku, dan kita akan pergi bersama untuk berziarah ke makam kakakmu. Baiklah, ayo bocah. Ayo bersihkan, dan tutup toko. Sudahkah kau menghubungi Lei Ming? Lei Ming mengatakan, Wang Tianhu memang telah menghilang. Bisakah seseorang menghilang begitu saja di militer? Lei Ming juga berpikir ada yang tidak beres. Penyelidikan rahasia mengungkapkan bahwa Wang Tianhu tampaknya telah dipindahkan secara rahasia atas perintah khusus ke Akademi Lei Ming. Orang-orang tua kolot dari kaum garis keras. Akademi Lei Ming tempat mereka membina bakat. Keluarga Su mengadakan pemujaan leluhur hari ini. Jalan ini ditutup untuk lalu lintas. Keluarga Su mengadakan pemujaan leluhur jadi mereka menutup jalan. Omong kosong. Eksistensi macam apa keluarga Su itu? Apa kamu tidak tahu? Segerainya, jangan cari masalah. Kau. Pojun. Itu kamu. Minggir. Jadi bagaimana jika kamu pandai berkelahi? Aku memberitahumu. Seluruh jalan di belakang kita dipenuhi mobil kita. Jika kamu begitu mampu terbanglah. Telepon Baisuan. Panggil bala bantuan. Aku beritahu kau, tidak ada yang berani memprovokasi keluarga Su di Fengcheng. Bawa kendaraan lapis baja kemari. Masuk ke mobil. Bukankah kau cukup mampu mendengar nama keluarga Su? Bukankah kau tetap lari dengan memalukan? Ayo, bukankah kau bisa bertarung? Bagaimana kalau kita kembali di hari lain? Ibu jangan khawatir, istirahatlah sebentar. Kakak yang mengapa mereka belum pergi juga? Kakak yang ini gawat. Begitu banyak tan. Batu nisan Susia. Pemakaman. Shihai, beristirahatlah dengan tenang. Semoga leluhur keluarga Su memberkati kita. Aku harus menjadikan hidup Qi Kunlun sebagai pengorbanan untuk Shihai. Apa kau bahkan tidak bisa menangani hal sesederhana? Menutup jalan, tanmu. Semua mobil kita telah dihancurkan. Qi Kunlun, apakah kamu pikir hanya karena seseorang mendukungmu? Aku tidak bisa menghadapimu. Ketika orang-orangku tiba, kalian semua harus dikubur bersama Shihai. Kunlun, siapa orang itu tadi? Seorang teman yang aku dapat saat di militer. Marsekal Naga, unit lapis baja sedang menunggu di lereng gunung. Mohon berikan instruksi. Ibu, ayo kita pergi. Mari kita kunjungi makam kakakku dulu. Batu nisan Qi Hong. Anakku yang malang. Bahkan dalam kematian dia tidak bisa menemukan kedamaian. Keluarga Su pantas mati. Marsekal Naga, biarkan aku membunuh mereka semua. Bawakan aku arah. Apakah Tuan Su sudah tiba? Dia sudah dalam perjalanan. Aku ingin membawa mereka dan mengubur mereka semua di bawah kuburan leluhur keluarga Su, sehingga mereka selamanya dan abadi diinjak-injak di bawah kaki kita. Nanti aku akan meratakan makam Qi Hong dan membangun toilet umum di atasnya. Agar mereka selamanya terkubur di bawah kotoran dan air seni. Ide yang bagus. Kakak. Aku membawa ibu untuk menemuimu. Anakku, apakah kamu baik-baik saja di sana? Ibu minta maaf. Ibu, tolong jangan menangis. Kakak juga tidak ingin ibu terlalu sedih. Jangan biarkan keluarga Su menertawakan kita. Tuan Qi Hong melakukan banyak perbuatan baik untuk Fengcheng. Sayang sekali. Marsekal Naga, terimalah belasungkawa saya. Gunung itu terlalu tinggi. Apa aku membiarkanmu memuatnya dengan daya tembak hanya agar kau bisa melihatnya? Mengerti. Semuanya putar meriamnya. Arahkan ke puncak bukit di sudut barat laut. Hitungan mundur 3 detik. Saturasi daya tembak.
Sementara diatur untuk 1 unit tembakan. Apa? Apakah Baisuan akan menembaki tempat ini? Apakah dia gila? Itu pasti peluru kosong, hanya mencoba menakut-nakuti orang. 3, 2, 1, tembak. The Ki film was Kunlun. translated and Kamu pantas narrated mati. by M Media. Makam leluhur telah dibom. Bagaimana kita bisa menghadapi siapapun di masa depan? Balasan apa yang telah kita derita? Sepupu, kita harus membunuh Ki Kunlun. Kalau tidak, bagaimana keluarga Su kita bisa menghadapi siapapun di masa depan? Mereka, aku tidak akan membiarkan satupun melarikan diri. Pemboman yang bagus. Mereka tidak mengizinkan orang memberi penghormatan kepada Ki Hong. Jadi keluarga Su juga tak boleh memberi penghormatan ke depan. Nak, lihat, adik laki-lakumu sedang membantumu membalas dendam. Kakak, yakinlah, ini baru permulaan. Melapor kepada gubernur. Saturasi daya tembak selesai. Tetap di tempat. Ya, beraninya mereka membom makam leluhur kita. Hancurkan makam Ki Hong untukku. Ki Kunlun, Barusan, siapa yang memercikkan darah dan mengukir kata-kata di monumen? Aku yang mengukirnya. Apa yang berani kau lakukan padaku? Aku awalnya bermaksud menunggu sampai peringatan kematian kakakku sebelum bertindak. Tapi jika aku tidak membunuhmu sekarang, aku tidak akan bisa beristirahat atau makan dengan tenang. kamu berani. Bawa mereka ke mobil. Dimengerti. Tunggu, hari ini tidak satupun dari kalian akan bisa pergi. Apa kau benar-benar berpikir aku tidak bisa menghadapimu? Dan kau juga. Aku akan mencari seseorang untuk memaksulkanmu, agar kau tunduk pada organisasi, penghakiman dan eksekusi. Terserah padamu. Pergi. Bawa kembali. Tuan So, kau akhirnya tiba. Dia adalah seorang master. Namun, semua orang harus mati hari ini. Sungguh, Sombong. tidak perlu dia sudah mencapai alam dan senjatamu ini tidak bisa membunuhnya. Mengetahui bahwa aku berada di alam dan cepat berlutut dan mohon ampun. Aku sangat kecewa padamu. Kau. Garis pertahanan Cisai bergolak tanpa henti. Zona perang Suanwu dalam siaga tingkat 2. Dan kau masih pamer di sini. Benar-benar mencari mati. Rahasia-rahasia ini. Bagaimana kau mengetahuinya? Siapa kau? Dia memiliki koneksi dengan sistem. Kalau tidak, dia tidak akan menjadikan seorang pengawas bertindak sebagai anjing suruhannya. Aku beri kau 3 detik. Kembali ke zona pertahananmu. 1. Tuan So, mohon bertindak cepat. Aku ingin kepala orang ini untuk dikorbankan kepada leluhurku. 2. Berlagak bahkan saat menghadapi kematian. 3. Sisa-sisa keluarga Ki, kalian semua harus mati. Jangan pergi. Kau pikir kau siapa? Kau anjing suruhan yang menyalahgunakan kekuasaan. Kau adalah yang berikutnya yang akan kubunuh. Tuan Su bahkan bisa menghindari peluru. Jadi membunuh beberapa orang ini. Bukankah itu seperti menghancurkan semut? Hari ini, bunuh semua orang dari keluarga Ki. Nanti di atas makam mereka. Bangun toilet. Awalnya aku berniat untuk tidak menggunakan medan danku untuk membunuhmu. Hari ini, aku akan memastikan kau mati tanpa mayat yang utuh. Tuan Su pengawal ini juga harus mati. Bunuh dia, Tuan Su. Bodoh, aku mengajarimu keterampilan agar kau bisa memamerkan otoritasmu. Bawahan ini tahu kejahatanmu. Marsekal Naga mohon, berikan instruksimu. Apakah aku memberimu kesempatan atau tidak? Ya, kau melakukannya. Sayangnya, kau tidak menghargainya. Aku akan memberimu 1 tim orang untuk pergi ke Cisai. Bunuh pemimpinnya Muhan Gad. Jika kau tidak bisa membunuhnya, jangan kembali. Ya, Muhan Gade. Itu adalah kematian yang hampir pasti. Bawa dia kemari sekarang. Berlututlah. Shiji, Kal. berani menyentuh adikku. Aku tidak akan mengampuni satupun dari kalian. Apa kau tahu siapa yang mendukungku? Tidak peduli siapa itu. Kalian semua harus mati. Jangan-jangan. Aku tahu aku salah. Jangan bunuh aku. Aku bersedia membangun balai peringatan untuk Tuan Ki. Shiji, Jaga tempat ini secara bergantian. Siapapun yang menyebabkan kerusakan akan dieksekusi tanpa ampun. Katakan padaku siapa yang menyuruhmu datang ke sini. Melapor kepada Marsekal Naga. Itu adalah Xiaolun, putra kedua dari keluarga Xiao dari Jiandong. Aku tidak tahu apa-apa lagi. Keluarga Xiao. Mereka memegang posisi tinggi di Majelis Nasional. Mereka benar-benar ikut campur dalam masalah ini. Aku harap aku tidak pernah menangkap orang-orang ini yang memegang kendali. ketua kami mengandalkanmu untuk perusahaan Yang Xin. Saat ini aku akan segera menghubungi rekan-rekan lama itu dan berusaha memenangkan proyek Yanlong. Maka ini juga bisa dianggap menyelesaikan apa yang ditinggalkan. Sesi penawaran. Saya tidak tahu apakah itu akan diberikan kepada perusahaan Yongseem atau grup Kitian. Mungkin grup Kitian. Kaki Anda baru sembuh. Jangan berdiri terlalu lama, cepat duduk. Bukan apa-apa. Saya sudah menanyakan. Para juri sangat puas dengan proposal kami. Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, kita pasti mengamankannya. Benarkah itu sungguh luar biasa? Mungkinkah kau benar-benar berpikir kau pasti sudah menang, bukan?
Apakah Anda benar-benar berpikir masalah Ki-hom dijebak akan disembunyikan selamanya? Kita akan mengambil kembali grup Kitian cepat atau lambat. Tunggu sebentar. Kau akan punya alasan untuk menangis. Mungkinkah dia punya metode lain? Perusahaan Yongxin memiliki kemampuan yang kuat. Perusahaan ini adalah perintis dan inovatif dan lebih jauh lagi. Dengan banyak perusahaan yang hadir di sini, ia memiliki hubungan kerjasama yang erat mengenai hari ini. Namun, kualifikasi perusahaan Yongxin telah dicabut. Jadi, panel juri kami akan mengevaluasi ulang dan kemudian mengumumkan kontraktor untuk proyek Tianlong. Halo, kualifikasi kami legal dan sesuai. Selain itu, kami juga memiliki sertifikasi dari Dewan Akreditasi Kualifikasi. Apakah kamu salah? Tidak ada kesalahan saya mencabut kualifikasi. Si Heng Wakil Wali Kota Feng Chen. Tidak ada kesalahan saya mencabut kualifikasi. Wakil Tuan Kota yang baru diangkat. Rumor mengatakan bahwa mantan Wakil Tuan Kota dibunuh oleh Ki-hong. Selamat sebelumnya, Nona Su atas pengamanan proyek Tianlong. Hak apa yang dimiliki Wakil Wali Kota untuk mencabut kualifikasi perusahaan Yongxin? Masalah keuangan, masalah konstruksi dan berbagai masalah lainnya. Siapa Anda? Dia. Adik laki-laki Ki-hong. Dia adalah anggota keluarga dari orang jahat itu. Kualifikasi kami legal dan sesuai saat bekerja sama dengan orang lain. Tidak pernah ada masalah. Dengan hak apa? Jika saya bilang tidak, maka itu tidak. Bukankah itu hanya menemani beberapa bos? Bagaimana? Mencoba mengikuti jejak kakakmu, membunuh wakil wali kota. Bawa dia pergi. Berhenti. Wali Kota Jian, apakah Anda akan melanggar hukum demi keuntungan pribadi? Wakil Wali Kota Shi, mohon kembalikan kualifikasi tender perusahaan Yongxin. Feng Cheng bukan milikmu sendiri untuk diputuskan. Jika kau berani menghalangi lagi, atasan, tidak akan keberatan aku mengambil posisimu. Shi Heng, aku sarankan kau berhenti. Jangan berpikir hanya karena dia memiliki latar belakang zona militer, itu berarti apa-apa. Bukankah kakaknya tetap mati? Dia tidak terlihat begitu mengesankan kan? Aku bilang Wali Kota Jian. Mungkinkah istrinya juga menemanimu? Anda mencari mati, saya akan memberikannya kepada Anda. Pukul aku. Bunuh aku. Biarkan semua orang melihat bahwa seluruh keluargamu adalah pembunuh. Seluruh keluarga Ki kalian semua adalah pembunuh. Berhenti jika kau melakukan ini, ketidakadilan kakakmu tidak akan pernah terungkap. Seberapa hebatnya kau sebenarnya? Apa yang bisa kau lakukan padaku? Lalu apa yang bisa aku lakukan padamu? Wakil Tuan Kota Shi Heng dicurigai melakukan korupsi dan penyuapan. Dicopot dari jabatan untuk penyelidikan. Bawa dia pergi. Tunggu, biarkan aku menelepon dulu. Tidak perlu melawan. Di mana wakil gubernurmu? Dia juga dibawa pergi. Kalian semua tunggu saja untuk menjalani hukuman. Tidak, tolong aku mohon. Beri aku kesempatan untuk menjelaskan. Waktunya hampir habis. Karena perusahaan Yongxi memiliki kualifikasi ini, maka setelah peninjauan berulang dari para hakim kami, jadi proyek Tianlong akan terus diserahkan kepada perusahaan Yongxin kami untuk tanggung jawab penuh. Kenapa Anda di sini? Aku menemukan bahwa kematian kakak Ki-hong ada hal lain di baliknya. Jadi aku ingin datang dan membantumu. Apakah guru Anda Liu Songyun yang ingin menjilat saya? Guruku hanya bertanggung jawab untuk mengajariku. Dia tidak punya hak untuk mencampuri apa yang aku lakukan, atau bagaimana aku melakukan sesuatu. Lalu saat itu guru saya, Profesor Wu, dibunuh. Apakah itu juga ide Anda sendiri? Tidak, itu bukan. Apa yang terjadi saat itu benar-benar bukan salah guru. Bukan salahnya. Saat itu Anda dan Liu Songyun merencanakan sesuatu melawanku dan menyebabkan kematian Profesor Wu. Kebencian ini, Ki Kunlun tidak akan pernah melupakannya seumur hidup ini. Itu karena Profesor Wu tahu terlalu banyak rahasia. Guru berkata, jika dia ditangkap oleh musuh, maka konsekuensinya bagi Waguo kita akan tak terbayangkan. Kami tidak punya pilihan. Kami hanya bisa membunuh Profesor Wu. Inilah perbedaan antara manusia dan binatang. Kunlun, tolong maafkan aku. Aku juga memikirkan gambaran yang lebih besar. Memaafkan Anda, lalu setelah saya mati, apakah Profesor Wu akan memaafkan saya? Cepat tidur. Anda sudah sibuk sepanjang malam. Aku akan tidur setelah menyelesaikan ini. Halo. Marsekal Naga cepat lihat berita Feng Cheng.
Aku mengirimkannya ke komputermu. Kei Yunchi, bos wanita perusahaan Yongxin. Beberapa bos pria membantu dalam penawaran. Lokasi perusahaan Yongxin dengan jahat menyerang wakil tuan kota. Kakak laki-laki penyerang sebelumnya membunuh mantan wakil tuan kota. Kantor berita Fengcheng. Ini adalah yang terbesar di Fengcheng, kantor berita media. Saat itu justru karena pemberitaan mereka, kakak dikutuk oleh opini publik. Jangan khawatir, saya akan pergi menanganinya. Kantor berita Fengcheng. Silvan, pemimpin redaksi kantor berita Fengcheng. Apa yang kau lakukan? Siapa pemimpin redaksimu? Aku, ada aku. Hapus berita-berita ini segera. Dan kemudian minta maaf. Kau siapa? Kau menyuruhku menghapusnya dan aku menghapusnya. Dan meminta maaf, memutarbalikkan fakta, dan menabur perselisihan. Begini caramu menjalankan kantor berita. Aku menulis apapun yang ingin kutulis. Apa itu urusanmu? Aku punya sesuatu yang bahkan lebih kuat di sini. Tunggu saja dan lihat apa yang terjadi pada Yongxin. Bagaimana mereka dihancurkan oleh opini publik. Dijatuhkan. Kau mencuri naskahku. Kolusi kriminal ilegal. Siapa yang berdebat di sini? Kepala Komun. Mereka menyuruhku menghapus artikel berita itu, dan juga mencuri naskahku. Bukankah ini adik Kihon? Wang Yu, kepala seksi kantor berita Fengcheng. Daripada menjadi anjing di sisi Kai Yunxie, apa yang kau lakukan di sini? Jadi kau orang Yongxin. Tulis ini. Yongxin mengirim orang menyerbu kantor berita dengan marah sambil membawa pisau, dan mencoba menyerang para editor. Tulis persis seperti itu. Apakah Anda mengizinkan naskah-naskah ini? Jadi kenapa kalau aku melakukannya? Di Fengcheng, aku menulis apapun yang kuinginkan mereka tulis. Kami adalah kantor berita Fengcheng. Sekarang tarik semua artikel berita. Dan kemudian terbitkan surat permintaan maaf. Kalau tidak, Anda tidak akan bisa keluar dari pintu ini. Semuanya. Tulis satu laporan masing-masing menyerang Yongxin. Dan seret almarhum Kihon. Keluar untuk dicambuk secara anumerta. Marsekal Naga. Tidak perlu. Sebanyak apapun yang mereka tulis, mereka akan menanggung sebanyak itu nanti. Nada bicaramu cukup arogan, nak. Aku akan memberitahumu yang sebenarnya. Kami punya orang besar yang mendukung kami. Kami bisa menulis apapun yang kami mau. Kau. Aku bisa menghancurkanmu dalam hitungan menit. Manajer. Kepala Administrator Chen, kepala kantor redaksi surat kabar Huaguo. Kedua orang ini berbicara sembarangan. Datang ke perusahaan kami untuk membuat masalah. Dan bahkan melukai editor kami. Manajer Chen. Bagi mereka yang melaporkan berita, apa standar yang paling mendasar? Mencari kebenaran dari fakta. Mereka secara sewenang-wenang menyiramkan air kotor, memfitnah Nanakai, dan bahkan menyeret mendiang Tuan Kihon. Keluar untuk dicambuk secara anumerta. Apakah ini kantor beritamu? Manajer Chen, jangan dengarkan omong kosongnya. Diam. Apakah kau pikir Dewa Perang Pojun berbohong? Dewa Perang Pojun. Dewa Perang Pojun. Manajer Chen, apa yang Anda lakukan di sini? Begini. Marsekal Naga, baru-baru ini saya menemukan bahwa Cisai mulai gelisah. Dan lebih jauh lagi banyak, kekuatan musuh terus-menerus melakukan gerakan kecil. Oleh karena itu, saya ingin melakukan wawancara audio dengan Anda. Untuk menenangkan publik. Marsekal Naga. Anda tadi sepertinya mengatakan, Anda akan menghancurkan saya. Cepat tarik kembali. Tarik semua artikel berita itu. Marsekal Naga, saya salah. Mohon maafkan pelanggaran saya. Maafkan saya kali ini saja, mohon. Saya akan segera meminta maaf secara publik. Lalu bagaimana dengan naskah-naskah ini? Itu benar-benar memalukan. Selesai makan. Baiklah, saya akan makan. Makan. Menjebak Kihon. Menjebak Yongxin. Siapa yang memerintahkan Anda melakukan ini? Mungkinkah Su Jiaren memiliki kemampuan sebesar itu? Su Jiaren membayar uang itu. Tapi mereka masih punya dukungan di belakang mereka. Siapa? Komandan Ki menanyakanmu sebuah pertanyaan. Jawab. Baiklah, saya akan memberitahu Anda. Itu adalah... Pergi. Marsekal Naga, orang itu melarikan diri. Seseorang dari kantor berita Anda juga terlibat. Saya sekarang sangat mencurigai kematian Kihon dalam proyek Tianlong berhubungan dengan keresahan kekuatan musuh. Mencari mati. Wang Yu dari kantor berita menerima suap dengan jahat menjebak perusahaan Yongxin. Perusahaan Yongxin mematuhi hukum dan peraturan. Akulah kebanggaan Fengcheng. Berdasarkan bukti yang relevan, kasus runtuhnya lokasi konstruksi Kihong adalah tuduhan palsu oleh Su Shihai. Apakah keluarga Su mengizinkannya di balik layar?
Tuan, Tidak perlu bicara lagi. Saya sudah menyiapkan jurus mematikan. Selanjutnya, lakukan seperti yang saya katakan. Jaga Yunci dengan baik. kau seharusnya tidak datang. Tapi aku tetap datang. Bicaralah. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Agar aku bisa membawanya pergi. Kalian berdua, tidak ada dari kalian yang bisa pergi. Yang satu adalah pengkhianat yang menolak membunuh Anda. Yang lain adalah 50 juta dolar berjalan. Dia adalah harimau perak, ketua cabang Tiongkok Selatan. Dari meja tinggi, dia pernah membunuh 2 presiden negara Elang Putih. Jadi aku hanya bernilai 50 juta dolar. Bermain dengan mainan, tidak akan meredakan ketegangan. Bukan itu maksudku. Maksudku adalah, sebelum jam pasir ini habis, siapapun yang belum pergi dari sini harus mati. Apakah Anda dengar itu, Ketua Caesar? Nada bicara orang ini benar-benar sombong. Caesar. Caesar Ketua Dewan Asia Tenggara. Halo Ketua. Halo Ketua. Kunlun, aku minta maaf. Aku menyeretmu ke dalam masalah ini. Sejak SMP, aku sudah menyukaimu. Dan aku masih menyukaimu sekarang. Aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Lihat apakah kau bisa pergi duluan. Sepertinya Ketua akan mengambil tindakan secara pribadi. Maka dia pasti akan mati dengan mengenaskan. Saya tidak tahu Anda adalah Marsekal Naga. Saya telah menyinggung Anda, Tuan. Saya harap Tuan Anda akan mengampuni kami. Aku membiarkanmu bergabung dengan meja tinggi. Apakah itu agar kamu bisa menculik temanku? Jangan ada yang bergerak. Siapapun yang bergerak akan mati. Mantan wakil kepala kota dan Wang Yu, kamu membunuh mereka bukan? Kamu. Saya takut dia akan memprovokasi Anda. Anda tidak akan memberi kami jalan keluar. Lupakan saja. Dia bertekad untuk mati. Jadi dia mungkin tidak akan bicara. Saya punya di sini catatan perintah pembunuh. Mereka dapat memberikan bukti kejahatan mereka. Saya dengan sungguh-sungguh memohon Marsekal Naga untuk mengampuni kami. Kalau begitu Yu Xiaorong, Mulai sekarang Yu Xiaorong tidak akan ada hubungannya lagi dengan meja tinggi. Tidak ada yang berani mengganggunya lagi. Kami sebenarnya ingin membunuh Marsekal Naga. Kami benar-benar mencari mati. kamu tampaknya tertarik pada identitasku. Tidak terkejut. Mengapa kamu bergabung dengan meja tinggi? Untuk menyelidiki orang tuaku, kebenaran tentang kematian mereka. Aku menemukan, itu terkait dengan kematian kakak Ki Hong. Kakak, Kakak aku sangat kedinginan. kakak mengapa kamu di sini? Cepat pulanglah bersamaku. Aku tidak bisa kembali Kunlun. Kakak, Jaring ini tidak bisa dirobek. Cepatlah lari. kakak, Marsekal Naga, makam kakak Ki Hong, telah digali. pantas saja. Kakak bilang dia kedinginan. Aku gagal dalam tugasku. Mohon hukum aku Marsekal Naga. Di mana anak buah Baisuan? Baisuan diberi perintah rahasia untuk tidak meninggalkan kamp. Para prajurit yang berpatroli di lokasi makam juga dilumpuhkan oleh para ahli. Di mana abunya? Abu berhasil diambil kembali dengan susah payah oleh para prajurit. Siapa yang melakukan ini? Itu adalah orang-orang dari Li Yiming. Perintah spesifiknya, kami tidak tahu siapa yang mengeluarkannya, tetapi mereka yang mampu melakukan ini. Baiklah, siapkan mobilnya. Ya Tuan, Entah itu ujian atau perebutan kekuasaan politik, harus ada batasnya. Apakah kamu benar-benar berpikir aku akan demi kebaikan bangsa yang lebih besar hanya menanggung ini? Ingin mati? Aku akan mengabulkan keinginanmu. guru langkah ini sungguh brilian. Rumah Liu Songyeon. Tidak hanya Baisuan dikurung, Liu Songyeon. bahkan pengawal kekaisarannya dibatasi. Dia sekarang sendirian. Dia tidak lagi memiliki pembantu. Skema yang disusun oleh orang di balik layar. Saya hanya mengikuti arus. Bagaimanapun juga dia masih muda. Dia punya terlalu banyak musuh. Jika dia tidak menundukkan kepalanya, sebaiknya melemahkan otoritasnya. Apa komandan pasukan naga hitam? Pada akhirnya dia hanya akan menjadi boneka. Fraksi Young Turks tempat dia bernaung mungkin tidak akan pernah pulih. Ki Kunlun, saya sangat menantikan. Bagaimana Anda akan membalikan keadaan? Saya gagal dalam tugas saya. Saya tidak bisa melindungi tempat peristirahatan kakak Marsekal Naga. Ini bukan salahmu, kakak. Aku akan membalaskan dendammu. Kang Tianhai murid utama Liu Songyeon. Xiao Donghai Jenderal. Ada wakil wali kota baru secepat ini.
Aku tahu kamu tidak bisa menimbulkan masalah apapun, tapi kamu juga berharap mereka bisa menjatuhkanku. Kalau begitu perhatikan baik-baik, bagaimana mereka semua mati. Siapa yang memerintahkan penggalian makam kakakku? Itu aku. Kamu pikir kamu siapa? Jadi kenapa kalau aku menggali kuburan kakakmu? Kamu mencari mati. Kamu adalah Qi Kunlun, orang yang membunuh keponakanku Xiaolong, dan secara terbuka membunuh wakil kepala kota. Bunuh dia. Pojun Dewa Perang Pasukan Naga Hitam ada di sini. Siapa yang berani tidak menghormati Marsekal Naga? Bahkan jika kamu adalah Marsekal Naga, kamu tidak bisa ikut campur dengan Tianmong. Bicaralah. Siapa yang memberimu keberanian untuk menodai makam kakakku? Marsekal Naga, saya mohon Anda mengampuni. Jenderal Xiao Donghai, bahkan jika Anda adalah komandan pasukan Naga Hitam, Anda tidak dapat menanggung konsekuensinya. Kalian bajingan dari Li Ming. Kalian berani menodongkan senjata ke Marsekal Naga. Aku rasa aku pernah melihatmu di suatu tempat. Saya adalah murid senior Liu Zhongyon. Saya memegang posisi di otoritas pusat. Kita pernah bertemu sebelumnya. Marsekal Naga harap tenang. Tenang, jika para prajurit tidak berjuang mati-matian untuk melindungi abu kakakku, mereka pasti sudah terpapar di padang gurun sekarang. Proyek Tianlong adalah rencana paling penting bagi Hua Guo kita. Semua kepentingan pribadi harus mengalah bukan. Lebih lanjut, Jenderal Xiao Donghai membangun toilet umum di sini. Juga didasarkan pada pertimbangan desain Feng Shui bukan. Kalian mencari mati. Pojun jangan ikut campur. Marsekal Naga masih cukup tenang bukan? Aku hanya tidak ingin melibatkan orang lain. Bagaimanapun juga, aku berniat membunuh kalian semua sendiri. Aku tidak menyangka bahwa kamu adalah Marsekal Naga. Bahkan jika kamu adalah Marsekal Naga, kamu tidak bisa menghentikan aku menggali kuburan saudaramu. Setelah kamu mati, perhatikan baik-baik. Jangan ada yang bergerak. Sungguh orang yang ceroboh. Dia bahkan berani memukul Xiao Donghai. Anda tamat sekarang. Tidak ada faksi yang berani membela Anda. Hentikan sekarang. Jika kau terus membunuh, benar-benar tidak akan ada ruang untuk bermanuver lagi. Mereka yang menghalangi kakakku beristirahat dengan tenang setelah kematian, harus semua mati. Marsekal Naga, apakah Anda mengabaikan situasi keseluruhan? Demi situs kuburan yang menyedihkan, Anda terus-menerus mengganggu proyek Tianlong. Dia tidak boleh dibunuh. Dia pantas mati. Saya adalah seorang eksekutif yang ditunjuk oleh Kongres. Anda berniat membunuh saya. Marsekal Naga, bunuh dia. Tidak akan ada jalan keluar. Maka tidak akan ada jalan untuk mundur. Biarlah, saya ingin melihat dengan tepat. Apakah Anda benar-benar tak terkalahkan? Kakakku mengadopsiku, memberiku makanan dan pakaian, MKNY kolahkanku, dan mengajariku bagaimana menjadi seseorang. Sekarang dia sudah meninggal. Dia tidak bisa beristirahat dengan tenang. Kamu merebut wewenangku, menekan pengaruhku. Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan tentang itu. Tetapi mereka yang menodai abu kakakku. Dan masih menuntut agar aku mempertimbangkan situasi keseluruhan. Aku ingin kalian semua mati. Guru salah perhitungan. Dia benar-benar akan membunuh orang. Li Ming adalah tempat di mana berbagai kekuatan membina bakat. Jika dia terus melakukan pembantaian seperti itu, aku khawatir dia akan menyinggung banyak kekuatan lagi. Dan satu hal lagi, bisakah kamu melarikan diri? Apakah kamu punya kata-kata terakhir? Dia sama sekali mengabaikan konsekuensinya dan tidak takut dibebani oleh tuduhan. Saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Panglima tertinggi pasukan Naga Hitam, Dewa Perang Bintang 5 Qi Kunlun. Saya Wang Feng, Ketua Senat. Segera hentikan kekejaman Anda. Kedua setelah pemimpin tertinggi. Pemimpin nomor 2, Wang Feng. Apakah Anda masih berani menembak? Qi Kunlun, segera letakkan senjata Anda. Marsekal Naga, silakan tembak kalau begitu. Anda tidak berani. Lanjutkan bunuh aku. Qi Kunlun, Marsekal Naga, tunggu saja untuk membayar kekejaman hari ini dan bertanggung jawab. Peringatan kematian kakakku. Masih 5 hari lagi. Ingat apa yang aku katakan. Ketika saatnya tiba datanglah ke hadapan makam kakakku. Bersujud dan mengakui kesalahanmu. Kunlun, kau membunuh terlalu banyak orang kali ini. Jika aku bahkan tidak bisa melindungi keluargaku sendiri, bagaimana aku bisa melindungi orang lain? Mempertimbangkan gambaran yang lebih besar. Itu adalah sesuatu yang hanya dilakukan oleh orang-orang kecil. Tidak ada seorang pun yang akan mengganggumu lagi. Kakak, beristirahatlah dengan tenang. Dalam beberapa hari, keluarga Su akan datang untuk bersujud dan mengakui kesalahan mereka. Marsekal Naga, silakan kembali ke Yanjing bersama kami. Kunlun, jika kau mati karena ini, bahkan jika aku menghabiskan seluruh hidupku, aku akan memastikan mereka menemanimu dalam kematian. Pojun, cari seseorang untuk memperbaiki batu nisan kakakku. Jaga keluargaku. Kantor pemimpin tertinggi. Tuan, apakah kita tidak akan melakukan apa-apa? Qi Kunlun telah menyebabkan kekacauan sebesar ini. Pemimpin tertinggi. Bahkan jika aku adalah panglima tertinggi,
Apa yang bisa aku lakukan? Komles, bukan sesuatu yang aku sendiri punya keputusan akhir. Dia telah tiba di Yanjing. Mari kita pergi ke Kongres. Sidang Kongres. Ki Kunlun, kali ini saya khawatir dia mungkin gagal. Dan Bupai anggota. Semua 20 anggota Liming lumpur. Orang-orang ini, mereka adalah harapan berbagai faksi. Dia sudah keterlaluan kali ini. Lu Dingbu anggota. Saya khawatir para anggota dewan ini pasti sangat membencinya sekarang. Seo Suampai anggota. Marsekal Naga memegang kekuasaan besar. Jika dia bisa menahan diri sejenak, akan ada 10.000 cara untuk membalas. Mengapa dia bertindak begitu drastis? Berulang kali menindas orang yang dicintai yang telah meninggal. Marsekal Naga benar untuk bertindak. Namun kali ini, akan sulit untuk melindungi Marsekal Naga. Orang-orang di balik layar tidak pernah menyangka Marsekal Naga benar-benar akan melakukan ini. Semuanya harap tetap tenang. Kami menerima dekret Marsekal Naga. Dia punya caranya sendiri. Kita tidak boleh bertindak gegabah. Mengenai proposal untuk mencabut status Ki Kunlun sebagai Komandan Pasukan Naga Hitam dan mencabut hak istimewanya. Kita akan mulai sekarang. Saya mengusulkan mosi ini. Kalau begitu saya akan bicara lebih dulu. Ki Kunlun, Anda dituduh melakukan pembunuhan yang disengaja terhadap Shi Heng, wakil penguasa kota Fengcheng, Jenderal Xiao Donghai, eksekutif pusat Kang Tian, dan 14 anggota Liming, mengganggu proyek Tianlong. Apakah Anda punya hal lain untuk dikatakan? Tidak. Bagus, saya mengusulkan agar Ki Kunlun segera dikopat dari jabatan Panglima Tertinggi Tentara Naga Hitam, dan bahwa semua hak istimewanya dicabut. Setelah itu, dia harus diadili atas kejahatan pembantaian jenderal lainnya. Ki Kunlun, apakah Anda punya hal lain untuk diperdebatkan? Tidak. Tapi ada satu hal yang ingin aku katakan. Silakan bicara. Tidak peduli siapa itu. Siapapun yang menargetkan keluargaku. Aku jamin. Bahkan militer. Tidak bisa menghentikanku membunuhmu. Semuanya Sanya Internasional baru saja menyatakan bahwa semua proyek teknologi tinggi di negara kita harus diawasi secara pribadi oleh Marsekal Naga. Jika tidak, mereka akan menghentikan kerjasama. Sanya Internasional, jika mereka menghentikan kerjasama dengan kita, itu akan menjadi pukulan besar bagi kita. Mari kita lanjutkan. Apakah anggota Dewan yang terhormat punya hal lain untuk dikatakan? Dia harus ditindak tegas. Ki Kunlun mengganggu proyek Tianlong hanya karena masalah sepele seperti pemilihan lokasi proyek, melampiaskan amarahnya pada jenderal-jenderal penting kita. Seorang wakil wali kota jenderal dan seorang eksekutif pusat tingkat tinggi terbunuh begitu saja. Ini benar-benar melanggar hukum. Pengembangan proyek. Apakah benar-benar harus memilih tempat pemakaman saudaraku? Baiklah, ketika aku kembali aku akan menggali kuburan leluhur keluargamu dan mengubah kuburan ayahmu sendiri menjadi toilet umum. Jangan berani-berani kau menolak. Saya tidak setuju dengan pencopotan Marsekal Naga dari jabatannya. Lingkungan internasional saat ini sangat sensitif. Wilayah perbatasan bergejolak tanpa henti. Pulau Utara terus-menerus melakukan gerakan kecil, dan masih ada kerusuhan di wilayah Sinang. Jika kita mengabaikan wibawa Marsekal Naga, orang-orang itu mungkin sudah memobilisasi pasukan dan melintasi perbatasan. Pernyataan itu tidak benar. Kedengarannya seolah-olah dia adalah satu-satunya orang yang tahu cara bertarung. Jika semua orang bertindak seperti dia, bukankah Hueguo akan jatuh ke dalam kekacauan? Aturan adalah aturan. Jika Ki Kunlun tidak dihukum berat hari ini, bagaimana kita bisa mendapatkan rasa hormat di masa depan? Jika Pulau Utara menyerang lagi, bisakah Anda menjamin bahwa pasukan Anda akan meraih kemenangan? Saya hanya melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Jenderal yang benar. Kita tidak bisa mengabaikan kesalahan Marsekal Naga hanya karena jasanya. Selanjutnya, kita akan melanjutkan pemungutan suara atas mosi tersebut. Aku mengumumkan pencopotan resmi Ki Kunlun dari posisi Panglima Tertinggi Pasukan Naga Hitam. Dan kita bisa bergerak melawan keluarganya. Semua orang ada di sini. Mari kita mulai. Sidang tingkat pertama. Ki Kunlun menyalahgunakan kekuasaannya. Dia harus dihukum berat tanpa keringanan. Ki Kunlun berkolusi dengan kekuatan eksternal, mengancam keamanan Hueguo. Marsekal Naga diberhentikan dari jabatannya. Mereka yang menendang seseorang saat sedang jatuh, bukankah akan ada lebih banyak lagi? Ki Kunlun membunuh beberapa pejabat penting. Dia harus membayar dengan nyawanya. Ki Kunlun, apa yang ingin Anda katakan? Aku membunuh beberapa kriminal. Apakah aku butuh alasan? Saya ingin mendengarnya. Eksekutif pusat kita, kejahatan apa yang dilakukan Kang Tianhei? Korupsi, penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi, membahayakan keamanan Huaguo. Shi Heng, wakil penguasa kota Fengcheng, ditahan atas dugaan beberapa kasus pembunuhan, tetapi diam-diam dibebaskan dengan jaminan oleh Kang Tianhei. Tuan, Marsekal Lei sudah menunggu di luar pintu sejak lama. Biarkan Marsekal Li masuk. Baiklah, bagaimana dengan Jenderal Xiao Donghai? Bukankah dia dibunuh karena Anda melampiaskan amarah Anda? Kolusi rahasia. Pantas mati. Anda memfitnah saya. Lapor kepada Marsekal Naga. Saya telah menyelesaikan operasi pemenggalan terhadap Pangeran Chishai, Muhan Gade. Juga, di kediaman Pangeran, kami menemukan bukti korespondensi antara Xiao Donghai dan dia melalui email. Tentara Chishai yang berkekuatan 200.000 orang mulai bergejolak, berniat untuk memulai perang. Lapor kepada Marsekal Naga. Saya Lei Dingjun, diperintahkan untuk menyelesaikan operasi pemenggalan terhadap pasukan musuh tentara Sinang. Pasukan musuh mengancam akan membalas dendam atas komandan mereka. Mempertimbangkan waktu, mereka akan segera melancarkan aksi terhadap tentara kita.
Dua pejabat tinggi musuh tewas begitu saja. Siaga perang. Pertempuran telah pecah. Marsekal Naga, bagaimana situasinya sekarang? Tuan, zona perang depan telah mengirimkan intelijen. Haruskah saya meneruskannya kepada semua orang? Semua yang hadir adalah Jenderal Veteran. Mohon berikan saran Anda. Kita harus memadamkan tindakan musuh sejak dini, atau perbatasan kita akan diserbu. Semuanya, mari kita bahas masalah yang menyangkut diriku terlebih dahulu. Situasinya mendesak sekarang. Masalah Marsekal Naga bisa dibahas nanti. Semua yang hadir adalah Jenderal Veteran yang tangguh dalam pertempuran. Siapa yang akan mengajukan diri untuk menjabat sebagai panglima tertinggi untuk operasi ini? Sudah terlambat untuk membuat rencana sekarang. Kita harus memimpin pasukan langsung ke medan perang. Bukankah itu hanya akan mati? Aku bahkan takut pada Liu Zhongyon tidak dapat menyelesaikan misi ini. Zona perang Pulau Utara telah mengirimkan intelijen, unit-unit kecil dari negara salju, secara bertahap bergerak menuju perbatasan kita. Sudah kuduga, negara salju juga ingin menambah bahan bakar ke dalam api. Marsekal Naga, apa pendapat Anda? Aku sudah diberhentikan. Tak memegang jabatan aku tak akan menyibukkan diri dengan tugasnya. Aku tidak akan berbicara sembarangan. Situasi saat ini cukup mengerikan. Keadaan khusus memerlukan penanganan khusus. Saya pikir, sama sekali tidak. Kita harus bertindak sesuai aturan. Kita tidak bisa membiarkan Qi Kunlun lolos begitu saja, hanya karena adanya pasukan musuh. Kalau tidak, dia akan melakukannya lagi lain kali. Untuk memulai pembantaian, Jenderal Tan, apakah Anda bersedia menerima misi ini? saya tidak memiliki kemampuan untuk membalikan situasi perang seperti itu. Kang Tianhe terbunuh, dan itu memang pantas diterimanya. Marsekal Naga memiliki wewenang untuk mengeksekusi Kang Tianhe dan Shihe. Mereka mengabaikan nyawa dan melanggar hukum, dan dengan sengaja menghancurkan makam. Marsekal Naga, demi melindungi rakyat, bisa mengeksekusi dulu lapor kemudian. Nada bicaramu telah berubah. Marsekal Naga akan membalikan keadaan kali ini. Membalikan tangan menjadi awan, menutupi tangan menjadi hujan. Saya mengusulkan untuk mengembalikan Qi Kunlun ke posisi komandan tertinggi tentara naga hitam dan memulihkan semua hak istimewanya. Kita sekarang akan secara resmi memberikan suara atas keputusan ini. Situasinya mendesak, jadi kami tidak akan menghitung suara. Saya nyatakan segera disahkan. Qi Kunlun, panglima tertinggi pasukan naga hitam, dan hak istimewa tertinggi. Tunggu. Aku belum setuju untuk mengambil jabatan itu. Marsekal Naga, ini adalah masa yang luar biasa dan musuh sedang menyerang. Karena Anda adalah seorang prajurit, Anda memiliki hak dan kewajiban untuk memikul tanggung jawab. Aku akan menanggung tanggung jawabnya. Tapi aku belum setuju untuk mengambil jabatan itu. Apalagi yang kamu inginkan? Apakah kamu ingin kami meminta maaf kepadamu? Ki negara sedang dalam bahaya. Seseorang harus memiliki batasan sebagai manusia. Aku punya proposal yang perlu disahkan. Jika itu tidak mungkin, tolong cari orang yang lebih cakap. Ketika aku memimpin pasukan, aku tidak suka ditahan-tahan. Detail spesifiknya sudah aku percayakan kepada Li Ming. Kalian semua diskusikanlah. Aku ada urusan lain, jadi Bunuh kalian semua. Kamu mencari mati. Kamu berani membunuhku. tahun kelima perang penenangan. Marsekal Naga, pasukan guntur saya telah berhasil memusnahkan tim operasi khusus mereka. Pasukan Macan Putih telah menghancurkan resimen lapis baja mereka. Pasukan Fajar telah merebut pos komando mereka. Marsekal Naga, dari 18 kota perbatasan, 15 kota kini telah direbut kembali. Sangat bagus. Ketiga pasukan dengarkan perintahku. Reorganisasi selama 1 hari. Besok kita serang kota Lingzhou. Marsekal Naga bijaksana dan tak terkalahkan. Halo, Halo ayah, teman kecil. Kamu pasti salah sambung nomor. CE. ibuku adalah KMC. Kamu masih berani menelepon. Siapa kamu? Serigala hitam. Dari mana datangnya bocah kecil ini? Apakah kamu tahu siapa saya? Jika kamu tidak melepaskannya sekarang, kamu pasti akan mati. Saya akan segera mengeluarkan organnya. Dan apa yang bisa kamu lakukan tentang itu? Benda apa ini? Siapkan pesawat tempur. Segera kembali ke Fengchen. Keluarga Wang telah bangkit pesat dalam beberapa tahun terakhir. Asal-usul mereka misterius. IP telepon berasal dari sini. Tanya. Seseorang membuat masalah. Cepat minta bantuan. Keluarga Wang. Ketua Asosiasi Perdagangan Tabu Nasional, Pak Tua Wang. Ya, putra sulungnya. Wang Honghu berbisnis. Terlibat dalam berbagai bidang. Benar sebelum kakakmu meninggal, dia pernah mengunjungi keluarga Wang sekali. Membuat masalah sampai ke depan pintu keluarga Wang. Kalian berdua, berapa banyak nyawa yang harus kalian mati? Wanda Tuan Muda tertua keluarga Wang. Tuan Muda Wang, aku mohon padamu, tolong lepaskan putriku. Dengarkan Monakai.
Saya tidak pernah berpikir akan ada hari di mana kamu akan memohon kepada saya. Bukankah kamu sangat sombong sebelumnya? Bukankah kamu meremehkan keluarga Wang kami? Tuan Muda Wang, tolong aku mohon padamu ampuni putriku. Aku akan menyetujui apapun yang kau katakan. The Setuju film was dengan apapun. translated and narrated by M Media. Nona Kai. Melihatmu dalam keadaan menyedihkan, ini benar-benar membuat saya merasa hebat namun. Sisi, jangan bawa sisiku pergi. Wang Dapeng, kau binatang. Semoga kau mati dengan kematian yang mengerikan. Kau jalang bau. Saat ini hari ini, aku akan membuatmu mengandung seorang anak, membawa benih keluarga Wang kita. Kau seharusnya menganggap dirimu beruntung. Kau adalah adik laki-laki Qihon. Kejahatanmu pantas dihukum mati 10.000 kali. Kau membunuh kakak laki-lakiku. Aku ingin kalian semua The mati. film was Lumpuhkan mereka translated untukku. and narrated by M Media. Kau jalang bau, beraninya kau memukulku. Hari ini aku akan menunjukkan padamu kemampuanku. Saudara-saudara serang. Pegang dia erat-erat. Yunci, kamu baik-baik saja. Jadi kamu adalah putra Wang Honghu. Sekarang setelah kau tahu kenapa kau tidak berlutut. Dulu, aku pikir kau adalah orang besar. Itu hanya kebetulan bahwa penertiban administrasi resmi Feng Cheng menangani keluarga Su yang membuatmu mendapat status tak pantas dan bertingkah seperti itu. Kematian kakak laki-lakiku, apa hubungannya dengan kalian semua? Bukankah kau sudah menduganya? Sampah itu Qihon. Saat itu, meninggal tepat karena dia menghalangi jalan keluarga Wang. Hari ini, Bibi Jiaren bertunangan dengan ayahku. Dilindungi oleh keluarga Wangku, kepulanganmu hanyalah mencari mati. Kamu baru saja bilang Su Jiaren bertunangan hari ini. Pojun, bantu aku siapkan hadiah ucapan selamat. Aku ingin pergi dan melihatnya sendiri. Tebiri dia. Harmonis, selama 100 tahun. Terima kasih banyak kepada Anda semua. Saya sekarang mengumumkan, pertunangan Tuan Wang dan Nona Su. Perjamuan perayaan resmi dimulai. Tunggu, keluarga Kiku juga punya hadiah besar untuk dipersembahkan. Semoga kalian berdua kehancuran dan kematian bagi keluarga kalian, dan kematian dini. Ayah, bunuh dia. Dia mengebiriku. Berani membuat masalah di sini berarti mencari mati. Qi Kunlun, kau benar-benar hantu yang gigih. Untuk pernikahan akbar pasangan ini, aku membawa hadiah untuk dipersembahkan. Apakah begini caramu memperlakukan tamu, Su Jiaren? Rumor mengatakan bahwa kejatuhan keluarga Su 5 tahun lalu adalah karena Qi Kunlun ini. Omong kosong. Keluarga Su hancur karena mereka menghadapi penertiban administrasi resmi. Apa hubungannya dengan dia? Jika dia benar-benar memiliki kemampuan, keluarga Kai tidak akan menderita begitu parah beberapa tahun terakhir ini. Mengapa kita tidak melihatnya kembali? 5 tahun telah berlalu. Kenapa kau harus terus menempel padaku dan menolak melepaskannya? Aku tidak bisa tidur sampai kau mati. 5 tahun lalu kau membunuh kakak laki-lakiku. Secara kebetulan kau berhasil lolos dari kematian. Aku pikir kau akan bersikap sedikit lebih baik. Tapi aku tidak pernah menyangka, kau malah akan mengintensifkan tindakanmu, dan bahkan berani mencelakai keluargaku. Saudara laki-laki Qihon, mengingat hari ini adalah acara yang menggembirakan. Berlutut dan akui kejahatanmu sekarang. Dan bersujud beberapa kali padaku. Dan aku akan memberimu kematian yang cepat. Bajingan tua, tutup mulutmu. Jika keluarga Wangmu berani mengambil permusuhan ini, ketika seluruh klanmu dimusnahkan, jangan salahkan aku karena tidak memperingatkanmu. Sungguh kesombongan. Tuan Luo, saya serahkan ini padamu. Kau berani melukai seseorang di depan umum. Jangan berpikir untuk pergi hari ini. Luo Dingguo, Raja Perang dan Kepala Inspektur Feng Cheng. Sekarang kedua orang ini pasti sudah mati. Kepala inspektur yang bermartabat dari seluruh kota ternyata menerima perintah dari Wang Honghu. Hentikan omong kosong ini. Lakukan gerakanmu. Gerakan ini kau adalah. Su Jiaren, aku tidak menyangka backinganmu menjadi agak menarik. Tapi yakinlah, dalam waktu sebulan, Kau, aku akan mencabut orang di belakangmu. Termasuk kau, bajingan tua. Semua orang yang berpartisipasi dalam menjebak saudaraku harus mati. hai Tuan. Jangan beritahu keluarga Wang identitas asli Qi Kunlun. Aku punya pengaturan sendiri. Mengerti. Luo Dingguo, Kepala Inspektur Feng Cheng, hormat pada Marsekal Naga. Bagaimana kau bisa rela melayani sebagai antek Wang Honghu? Melapor kepada Marsekal Naga bawahan Anda menerima instruksi dari atasan yang menuntut tanpa syarat.
Kepatuhan pada perintah Wang Honggu. Siapa yang memberimu perintah itu? Arahan tertinggi dari atasan tidak ditandatangani. Sebuah arahan tingkat tertinggi. Hanya sedikit orang yang memiliki wewenang itu. Menarik. Kesalahan bukan padamu, bangkitlah. Terima kasih Marsekal Naga. Qi Kunlun. Lupakan 1 bulan. 20 hari bahkan jika kau adalah Marsekal Naga kau tetap akan mati. Halo. Marsekal Naga Nyonya tua dalam masalah. Putrimu durhaka. Bahkan pemakamanmu. Aku gagal menghadirinya tepat waktu. Hancurkan untukku. The film Ini was semua karena anjing tua Kie translated ini and yang narrated menyebabkan by kehancuran M-Media. dan malapetaka keluarga suku. Apakah dia pantas disembah? Keluarga Sumu membunuh ayahku. Disingkirkan adalah hukuman yang pantas. Dan sekarang kau berani menyalahkan ayahku. Tidakkah kau takut akan pembalasan? Pembalasan. Aku memberitahumu. Di Fengcheng keluarga Wang adalah surga itu sendiri. Dengan keluarga Wang melindungi kami, siapa di antara mereka yang berani menyentuhku? Paman kecil pasti akan kembali. Paman kecil, apakah kau berbicara tentang si tidak berguna Qi Kunlun itu? Jika dia sedikit saja penting, seharusnya tidak pensiun. Kau tidak berani menunjukkan wajahmu selama bertahun-tahun. Nora, kau mulai cemas bukan? Keluarga Sumu seharusnya mati semua. Dulu, ketika aku mengebom kuburan leluhur keluarga Sumu, seharusnya aku meledakkan kalian semua sampai mati. Bajingan tua. Bajingan tua, ini persis sesuatu yang secara pribadi aku siapkan untukmu sebagai tonik. Ayo cicipi. Minum. Aku lupa memberitahumu sesuatu. Di dalam ini adalah abu putramu. Tutup mulutmu. Kau sangat mencintai putramu. Sekarang, ini terhitung sebagai kau bersama putramu. Tidak terpisah lagi kan? Minum lagi. Berapa lama lagi kita sampai? 3 menit. Minum. Apakah rasanya enak? Wanita celaka. Hiu. Tuan muda Su, tolong aku mohon lepaskan hiu-hiuku. The film was Kau berani translated menyiramku dengan and asam sulfat. narrated by Aku akan M-Media. membuatmu meminumnya semut. Kau tidak akan mati dengan tenang. Minum. Tidak mencari mati. Apakah itu begitu sulit bagimu? Hui. Aku tahu itu, kau pasti akan kembali. Halo, Marsekal Nagasisi didiagnosis menderita penyakit mematikan. Rahku. Dia telah melewati The masa film was kritis. translated Dia membutuhkan and banyak istirahat ke narrated by depannya. M-Media. Terima kasih. Bisa membantu Marsekal Naga adalah kehormatan bagi saya. Marsekal Naga semuanya sudah diklarifikasi. Li Tianqi selama bertahun-tahun ini secara konsisten membantu keluarga Wang mengumpulkan kekayaan. Dia adalah bagian dari operasi pencucian uang keluarga Wang. Saat itu kakak Qi Hong sangat mungkin telah menemukan sesuatu. Itulah mengapa dia dijebak oleh keluarga Wang. Lanjutkan penyelidikan, tapi jangan sampai keluarga Wang curiga. Ya, Yunsi, kau tidak perlu khawatir lagi. Kondisi Sisi sudah stabil sekarang. Oh benar, bibi dari pihak ayahku baru saja menelponku, memintaku kembali untuk jamuan ulang tahun kakek. Kau tidak ingin pergi. Tidak juga, sebenarnya selama beberapa tahun terakhir, karena situasi Sisi, aku telah diasingkan oleh keluarga Kai. 5 tahun ini, kau telah menderita ketidakadilan. Jika kau tidak ingin pergi, maka kita tidak akan pergi. Tidak apa-apa, aku harus tetap pergi. Bagaimanapun ini adalah jamuan ulang tahun kakek, dan bibi dari pihak ayahku bilang ada sesuatu yang penting. Baiklah, Terima kasih banyak kepada Anda semua. Tuan Tua Kai. Karena telah meluangkan waktu dari jadwal sibuk Anda untuk hadir. ayo, semuanya angkat gelas kalian. Hari ini adalah ulang tahun kakekku yang ke-70. Pastikan untuk minum dan makan dengan baik. Dan bersenang-senanglah. Kepala pelayan Wang tiba. Semoga kekayaan Tuan besar seluas Laut Timur. Dan umur panjang menyaingi Gunung Selatan. Terima kasih. Cepat. Pelayan Wang duduk di meja utama. Tuan tua, Nona Kayonze telah tiba. Dan dia membawa seorang pria. Siapa pria itu? Menurutku namanya Qi Kunlun. Tunggu, apakah ini tempat yang seharusnya kau datangi? Tepat sekali. Perjamuan keluarga tahun ini memiliki persyaratan khusus.
Semua orang yang duduk di ruangan ini, mereka semua adalah jutawan dengan aset bernilai jutaan. Kalian berdua, kalian harus minggir ke kamar kecil sebelah. Jika mereka yang bernilai jutaan duduk di meja ini, lalu di mana seharusnya mereka yang bernilai puluhan miliar duduk? Puluhan miliar, kau gila. Apakah kau tahu berapa banyak uang itu? Ki Kunlun, hari ini adalah perjamuan ulang tahun kakak saya. Sudah cukup buruk kau datang dengan tangan kosong. Tapi kau masih membuat masalah di sini, Kal. Apa niatmu? Bagaimana jika aku bisa menghasilkan puluhan miliar? Puluhan miliar sungguh. Kurasa kau bahkan tidak bisa memberikan hadiah yang layak. Apalagi yang lainnya. Cangkir porselen Gilt Vermilion Buddha Salju. Senilai 3 juta. Semoga tuan tua mendapatkan keberuntungan tak terbatas. Lukisan terkenal dinasti Song gulungan musim semi dan musim gugur. Senilai 8 juta. Semoga tuan tua berumur panjang. Benar-benar layak menjadi elit teratas Feng Cheng. Kemurahan hati keluarga Wang memang luar biasa. Tidak seperti orang tertentu yang bahkan tidak bisa memberikan hadiah. Siapa bilang aku tidak punya? Aku juga punya hadiah ucapan selamat untuk dipersembahkan. Kopek cundang, barang bagus macam apa yang mungkin bisa kau hasilkan? Kejernihan tingkat tinggi dan pengerjaan yang sangat indah. Berapa nilai benda ini? Harta yang tak ternilai harganya. Jika kita benar-benar harus memperkirakannya, mungkin bernilai 2 miliar. 2 miliar? Kenapa tidak sekalian bilang 200 miliar saja? Bagaimana mungkin dia bisa memberikan hadiah senilai 2 miliar? Menurut pendapat saya barang ini palsu. Barang antik keluarga Wang. Kami punya setidaknya 800 kalau tidak 1.000. Apa yang dikatakan pelayan Wang pasti benar. Benar-benar membeli barang rongsokan dari lapak jalanan hanya untuk pamer. Tuan tua biarkan saya menghancurkannya, agar Anda tidak kehilangan muka di hadapan keluarga Kai. Sungguh menjijikan membeli barang rongsokan jalanan dan mencoba menipu orang. Tepat sekali, sepupu. Cepatlah dan ceraikan pria ini. Jika kepala pelayan Won tidak memiliki mata setajam itu, kita semua akan tertipu oleh penipu ini. Kakek. Kunlun bukan orang seperti itu. Cukup. Alasan saya memanggilmu kembali kali ini adalah untuk mempersiapkanmu untuk menikahi tuan tua keluarga Qian demi keberuntungan. Kamu, persiapkan dirimu dan pilih tanggal untuk pernikahan. Kakek, apa yang kau pikirkan? Tuan tua Qian hampir berusia 80 tahun. Apalagi, aku sudah punya Kunlun sekarang. Aku tidak akan menikahi siapapun. Apa yang kau tahu? Pria yang lebih tua tahu cara menghargai orang. Jika kau bisa melahirkan anak untuk tuan tua Qian, kekayaan dan kemuliaan seluruh hidupmu akan terjamin. Bagaimanapun juga, itu lebih baik daripada mengikuti pecundang ini kan? Tepat sekali. Ketika Ki Hong masih ada saat itu, dia hampir tidak punya harga diri. Sekarang Ki Hong sudah meninggal. Kau masih mencoba menempel pada keluarga Kai kami. Bermimpilah. Kita harus berterima kasih pada kepala pelayan Won atas pengaturannya. Kakek, sudah cukup buruk kau merebut perusahaan Yongxin. Sekarang kau bahkan ingin mengorbankan aku untuk ditukar dengan keuntungan keluarga. Apakah aku di matamu tidak lebih dari alat? Taeyunsi, tidak sopan. Bagaimana caramu berbicara kepadaku? Apa salahnya memberikan Yongxin kepada sepupumu? Memintamu untuk melakukan pengorbanan kecil demi keluarga. Jadi kenapa? Apakah itu benar-benar sulit? Iya, sesulit itu. Aku katakan padamu aku menolak. Kau menolak atau tidak kau harus setuju. Masalah ini bukan urusanmu. Sebenarnya itu terserah padanya. Urusan Yunsi. Dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Kau tidak punya hak untuk bicara di sini. Kunlun, ayo pergi. Selama kamu bersedia menikah dengan keluarga Qian, ketua perusahaan Yongxin akan menjadi milikmu. Aku tidak menginginkan perusahaan Yongxin lagi. Mulai sekarang, keluarga Kai dan aku tidak ada hubungannya satu sama lain. Betapa sengsaranya hidupmu tanpa Yongxin. Tidakkah kau mengerti bagaimana putrimu akan hidup? Sudahkah kau memikirkan itu? Tanpa bantuan keluarga, apakah kau berencana mengikuti pecundang ini dan menipu orang seumur hidupmu? Keluarga Kaimu sama sekali tidak berharga. Apa katamu? Aku bilang keluarga Kaimu sama sekali tidak berharga. Apakah ketua Yongxin begitu mengesankan? Sebentar lagi, Yunsi akan menjadi ketua grup Kitian. Grup Kitian. Ki Kunlun. Grup Kitian bukan properti keluargamu. Apakah kau pikir kau masih tuan muda kedua dari keluarga Ki? Segala tempat kejadian, tidak ada yang diizinkan pergi. Inspektur Lee, apa maksud dari semua ini? Saya menerima informasi bahwa artefak harta nasional Buddha Giok Taishan muncul di sini. Kalian semua harus menjalani penggeledahan. Inspektur Lee,
Apakah ada kesalahpahaman? Melapor Inspektur. Buddha Giok Taishan senilai 2 miliar. Telah dihancurkan. Ini, siapa yang menghancurkan ini? Dialah yang menghancurkannya. Benar. Sampah inilah yang menghancurkannya. Inspektur Lee, cepat tangkap dia. Omong kosong, apa yang kau bicarakan? Kepala pelayan Wang jelas menghancurkan ini. Fitnah. Jelas itu kau sampan. Yang diusir oleh keluarga Kai. Dan karena rasa kesal dan marah dengan sengaja menghancurkan Buddha Giok itu. Para tamu yang hadir semua bisa bersaksi. The film was translated Itu benar. and narrated by Semua orang bisa Media. bersaksi. Semua orang. Tidak ingin salah menuduh keluarga Wang kan? Kepala pelayan Wang benar. Qi Kunlun lah yang menghancurkannya. Kalian semua. Apakah kau menghancurkan Buddha Giok itu? Kalian semua sangat takut pada keluarga Wang. Jika aku bilang tak memecahkannya, kau percaya. Petugas tangkap dia. Bahkan jika aku memecahkannya, aku memecahkan propertiku sendiri. Apakah itu tidak diizinkan? Properti milikmu sendiri. Inspektur Lee. Dia hanyalah seonggok sampan. Bagaimana mungkin dia memiliki sesuatu yang berharga? Sebuah Buddha Giok senilai 2 miliar. Dia pasti memperdagangkan peninggalan nasional. Anda harus menyelidikinya secara menyeluruh. Merusak harta nasional adalah pelanggaran berat. Kau ingin menginterogasiku. Otoritasmu tidak cukup. Kau bertingkah seperti orang besar. Kau sudah ketagihan bukan? Inspektur Lee, cepat tangkap dia. Lu tua. Bawahanmu sedang mencoba menangkapku sekarang. Apa yang sebenarnya terjadi? Berpura-pura. Gubernur Luo. Gubernur, apa yang terjadi? Gubernur, bocah itu menghancurkan Buddha Giok Taishan dan mengklaim itu miliknya sendiri. Bajingan, Buddha Giok ini diperoleh oleh Marsekal Naga, melangkahi mayat sejuta tentara musuh. Itu bukan miliknya. Jadi apakah itu milikmu? Mungkinkah dia? Jangan khawatir. Setelah kau masuk ke dalam, keluarga Wang akan mengirim seseorang untuk menjengukmu. Yun Qi, kau bisa tenang dan menikahi Jian tua. Dia pasti akan menghargaimu dengan baik. Kau benar-benar berani memukulku. Inspektur Lee, cepat tangkap pria tak berguna ini. Berandang. Coba lagi tidak menghormati Tuan Qi. Inspektur Lee, Tuan Qi, Tangani saja masalah ini secara tidak memihak. Inspektur Lee, kepala pelayan Wang benar-benar menghancurkan Buddha Giok ini. rekaman pengawasan yang baru saja diperiksa memastikan bahwa kepala pelayan Wang yang menghancurkannya. Bagus, jadi kau yang menghancurkannya. Tangkap dia. Kau yang bermargali. Beraninya kau menyentuhku. Apa kau tidak takut akan pembalasan dari keluarga Wang? Keluarga Wangmu sedang mencari mati. Tunggu kehancuranmu. Lee, Inspektur Lee. Keluarga Kai. Urus diri kalian sendiri. Baiklah. Kamu menolak keluarga Qian. Dan sekarang kamu menyebabkan kita menyinggung keluarga Wang. Kamu seharusnya bersama ibumu. Mengingat kau adalah kakek Yunsi. Biarkan masalah ini selesai. Jika kau berani angkat bicara lagi, coba saja. Awalnya aku bermaksud agar kepulangan ini meredakan hubungan di antara kalian semua. Aku tidak menyangka. Tidak apa-apa, mereka hanya menganggapku sebagai alat untuk mencari keuntungan. Anggota keluarga seperti ini lebih baik tidak memilikinya. Namun, grup Yangxin setelah diambil kembali oleh keluarga, keuntungannya terus menurun. Aku juga tidak punya solusi apapun. Apa yang kukatakan di pesta ulang tahun bukanlah bualan. Sungguh. Grup Kitian milik kakak Ki Hong akan dilelang ulang. Lelang aset grup Kitian. Keluarga Su, demi merebut grup Kitian, membunuh kakak. Sekarang keluarga Su sedang dilikuidasi. Mereka benar-benar mendapatkan balasan yang setimpal. Ku dengar lelang grup Kitian ini. Keluarga Wang bertekad untuk menang. Bukankah ini pria paling lemah nomor 1 di Fengcheng? Qi Kunlun, bagaimana? Bagaimana bisa setelah melarikan diri selama 5 tahun? Dia masih punya muka untuk kembali. Kenapa dia ada di sini? Dia mungkin menjual istrinya kepada beberapa orang penting demi uang. Adik kecilmu sudah diurus. Kau. Semuanya harap tenang. Lelang aset grup Kitian. Dimulai sekarang. Harga awal kami adalah 9 miliar. Silakan mulai semuanya. 10 miliar. Semuanya. Jangan menentang keluarga Wang jika tidak. Feng Sheng, tidak keberatan jika satu keluarga berkurang. 10 miliar dan 1 yuan. Qi Kunlun. Permisi Tuan. Kami, 10 miliar 50 juta.
10 miliar 50 juta untuk yang pertama kali. 10 miliar 50 juta untuk yang kedua kali. 10 miliar 50 juta dan 1 sen. 11 miliar. 30 miliar. Keikonwon. Kau menantu yang tinggal serumah. Dari mana kau mendapatkan 30 miliar? Kurasa anak ini hanya datang untuk membuat masalah. Dia sama sekali tidak punya 30 miliar. Siapa bilang aku tidak punya? Mungkinkah ini kartu hitam agung tanpa batas? Permisi Tuan. Kartu milikmu ini, kami mungkin perlu memverifikasinya. Apa yang kau lakukan? The film was Siapa yang tidak tahu bahwa dia, translated and Kikunlun narrated hanyalah by seorang M. berandalan tak berguna. Bahkan jika kartu miliknya ini asli, dia pasti tidak akan bisa menarik uang sepeser pun. Kau tidak perlu khawatir tentang itu. Jika keluarga Wangmu tidak mampu membayar harga yang lebih tinggi, maka cepatlah nya. Aku tidak punya uang. Uangku. Kau tidak akan bisa mendapatkannya dalam 10 masa hidup. Apa kau percaya aku bisa menghancurkanmu sampai mati dengan uang? Dengan ratusan miliar milik Kihon. Jumlah kecil kita di sini. Jika kartuku asli. Lalu bagaimana? Jika kartumu bisa menarik uang, berapa banyak yang akan kau tarik? Berapa banyak yang akan kumakan? Tuan, saya minta maaf karena membuat Anda menunggu. Kartu ini telah diverifikasi. Kartu ini memang asli. Tidak mungkin. Dia pasti mencuri kartu ini. Dia pasti tidak akan bisa menarik uang. Keikonwon, apa kau tahu? Kartu hitam agung. Tetapi kartu ini hanya untuk orang yang sangat kaya dan bangsawan. Untuk individu yang benar-benar terhormat. Kau pasti mencuri kartu ini. Kurasa kau tamat sekarang. Siapa yang kau bilang tamat? Manajer Lee. Mengapa Anda datang? Saya dengar di Fengchen, kartu hitam agung telah muncul. Saya Lee secara khusus datang untuk memberi hormat. Manajer. Kartu ini. Dia mencurinya. Tolong cepat tangkap dia. Manajer Lee, dia hanyalah sepotong sampah. Bagaimana mungkin dia punya uang sebanyak itu? Aku curiga. Itu semua adalah pendapatan yang diperoleh secara ilegal. Dia harus segera ditangkap. Ya, dengan uang sebanyak ini, saya tidak tahu berapa banyak rahasia yang pasti dia jual. Untuk mendapatkannya, saya akan segera menghubungi tim interogasi dan meminta mereka menginterogasimu secara menyeluruh. Saya bisa bersaksi bahwa kartu ini milik Tuan Ki. Manajer Lee, jangan berbicara sembarangan tanpa bukti. Dulu Tuan Ki mempertaruhkan nyawanya dan menyelamatkan Putri Sulung dari grup Yel di medan perang. Kartu ini diberikan secara pribadi kepadanya olehnya. Tuan Wan, kau terus memfitnah Tuan Ki. Apa sebenarnya niatmu? Sekarang, apakah kau siap untuk memakan uang itu? Lelucon macam apa ini? Jadi, kau tidak mau memakannya. Manajer Lee, aku baru saja mendengar. Keluarga Wang mengklaim memiliki aset bernilai ratusan miliar. Dapat. Makan. Ayah. Makan. Bawa 50 juta ke sini. Tuan, ini 50 juta Anda. Tuan. Uangnya sudah diambil. Kau harus menghabiskannya dengan benar untukku. The film was translated and narrated by M Media. Tuan Ki. Ini adalah kontrak saham untuk grup Kitian. Keluarga Wang. Ekor kalian akan segera terungkap. Keikonwon. Aku akan membunuhmu. Cukup. Apa gunanya kau melampiaskan amarahmu pada hal-hal sepele ini? Ayah. Aku tidak bisa menelan penghinaan ini. Dia hanyalah seorang manajer bank belaka. Namun dia benar-benar berani menyelidiki kita. Paling buruk, aku akan pergi membunuhnya. Diam. Cara kau berbicara sekarang menjadi semakin lancang. Ayah. Aku tidak menyangka. Bajingan tak berguna itu. Bisakah kita benar-benar menjatuhkan grup Kitian? Ayah. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Ketua Lee, meskipun mereka tidak dapat menemukan rahasia inti kita, jika kita menderita kerugian besar karena masalah ini, itu bukanlah yang diinginkan orang-orang. Di belakang kita, kau pergi hubungi Qian Xiang dan Dong Xingchen. Maksudmu? Katakan saja pada Dong Xingchen dan Qian Xiang,
bahwa mereka harus. Halo, Anda adalah manajer keuangan perusahaan. Dong Xingchen. Manajer Dong kan? Bangun cepat. Manajer Dong, saya adalah ketua baru grup Kitian. Kayonshi, saya di sini untuk menemui Anda. Saya perlu melihat beberapa laporan keuangan perusahaan. Apakah kau tuli? Tidakkah kau dengar seseorang berbicara kepadamu? Nah, kau berani datang ke sini dan membuat masalah. Apa kau bosan hidup? Saya bilang, The film Saya was adalah ketua grup translated Kitian. and narrated by M Media. saya ingin melihat laporan keuangan perusahaan. Selama 5 tahun, grup Kitian selalu dikelola oleh kami. Kamu pikir kamu ini siapa? Beraninya kamu menunjuk-nunjukku. Hal macam apa aku ini? Saya beritahu Anda. Saya adalah pemegang saham terbesar grup Kitian. Saya dianggap sebagai penguasa grup Kitian. Saya beri Anda 10 menit. Keluarkan laporan keuangannya. Kalau tidak kemasi barang-barang Anda dan Inya. Taeyuan-shi, jangan coba-coba memamerkan kekuasaanmu padaku. Kamu hanyalah seorang wanita yang mengandalkan melebarkan kakinya untuk mencapai puncak. Seorang wanita rendahan yang membawa anak. Kau berani menghina putriku. Dasar wanita sialan, kamu benar-benar berani memukulku. Anda tidak setuju? Jika Anda tidak setuju, Anda sekarang bisa kemasi barang-barang Anda dan Inya. Grup Kitian kami tidak membutuhkan orang seperti Anda. Bagus-bagus sekali. Kai, kamu akan membayar harganya untuk tamparan ini. Pojun. Hadiah, Seret dia keluar. Menteri Qian, jika kamu tidak segera masuk, aku akan diusir. Biar aku perkenalkan. Ketua Kamar Dagang Umum Feng Cheng. Qian Sheng. Kamu Kikon Lun. Itu aku. Ketua Qian. Dia adalah perwakilan hukum grup Kitian. Bawa dia pergi. Apa yang sedang kamu lakukan? Dengan hak, apa kamu menangkap orang? Dengan hak apa? Hanya karena aku adalah Ketua Kamar Dagang Umum Feng Cheng. Lihat apa ini? Kikon Lun, kamu dicurigai melakukan pencucian uang dan penggalangan dana ilegal. Buktinya sudah jelas. Bawa dia pergi. Mustahil. Kunlun bukan orang seperti itu. Anda pasti telah membuat kesalahan. Jika kau ingin menghukum seseorang, kau selalu bisa mengarang tuduhan. Keluarga Wang yang mengirimmu bukan. Keluarga Wang apa? Kikon Lun, aku memberitahumu. Jika kamu tidak pergi sekarang, aku tidak akan bersikap sopan. Kau sangat mengecewakanku. Sebagai ketua umum kamar dagang yang bermartabat, kau malah menjadi anjing suruhan yang tunduk pada uang. Omong kosong. Berhenti di situ. Omong kosong. 2 tahun lalu, grup Kitian dan grup Huiten dalam proyek 2 miliar. Manajer Dong dan rekening luar negeri ketua Qian masing-masing menerima tambahan 50 juta dolar KS. Kamu bicara omong kosong. Tahun lalu, grup Kitian mengalami insiden kebocoran formula. Alamat email yang bertanggung jawab atas kebocoran itu tampaknya bermarga Dong. Pada tahun yang sama, rekening luar negeri ketua Qian menerima tambahan 30 juta dolar KS. Tidak mungkin. Lebih lanjut, kemarin keluarga Wang mentransfer 30 juta kepadamu. Apakah itu benar? Dong Xinghan. Ini fitnah. Ketua Qian, cepat tangkap dia. Buka mata anjingmu dan lihat. Apa ini? Siapa tuan kota Feng Cheng? Shangguan Xiongye. Dalam 5 menit, suruh dia merangkak ke sini dan temui The aku. film was translated Ya. and narrated by Kikon M Lun, apa Media. kamu gila? Aku tahu kamu punya kemampuan, tapi menyuruh tuan kota Shanggua datang menemuimu. Kamu bercanda. Ketua Qian, cepat tangkap dia. Kalau tidak, jika dia berbicara. Benar. Kikon Lun, aku memberitahumu untuk terakhir kalinya. Kamu ditangkap. Segera bekerja sama dengan penyelidikan. Tangkap aku. Apakah kamu punya bukti? Ketika kami menangkap seseorang, bukti apa yang kami butuhkan? Begitu kamu berada di dalam, secara alami akan ada banyak bukti. Sungguh keras kepala dan tidak bertobat. Ketua Qian, saya akan ikut dengan Anda. Tolong lepaskan Kunlun. Bebaskan dia untuk saat ini. Bagaimana kalau begini? Nanti, selama kamu bekerja sama denganku dengan baik, aku akan mempertimbangkan untuk bersikap lunak padanya. Kamu mencari mati. Kikon Lun, beraninya kamu memukulku. Percaya atau tidak, aku akan menembakmu mati sekarang juga. Tembak aku sampai mati. Silakan coba. Kenapa kalian hanya berdiri? Tembak dia sampai mati. Semuanya berhenti. Tuan Kota Shangguan, kenapa Anda datang? Dasar bajingan. Apakah kamu tahu apa yang kamu katakan? Tuan Kota Shangguan, seseorang berani mencoba terhadap Komandan Bintang 5 tertinggi dari pasukan naga hitamku untuk mengambil tindakan. Bagaimana ini harus ditangani? Komandan Bintang 5 Tentara Naga Hitam melapor kepada Dewa Perang Pojun
Mereka harus dihukum mati. Sudah berakhir. Keikonwon. Jadi kamu adalah Marsekal Naga. Kamu adalah Marsekal Naga. Marsekal Naga, mohon ampuni nyawaku. Keluarga Wang yang menyuruhku melakukan ini. Aku juga terpaksa melakukannya. Aku dipaksa. Apakah seseorang memaksamu menerima 30 juta ini? Aku, pengawal, bawa kedua pengkhianat ini para binatang. Buas yang menyalahgunakan wewenang mereka ini. Dan bawa mereka pergi. Tidak, Marsekal Naga. Aku bersedia melaporkan transaksi gelap keluarga Wang selama beberapa tahun terakhir. Untuk menebus kejahatanku. Sungguh. Sungguh, Marsekal Naga. Saudaramu dipercayakan saat itu untuk menyelidiki keluarga Wang karena berkolusi dalam pencucian uang internasional. Marsekal Naga, sebagian besar uang haram yang dicuci oleh keluarga Wang tidak disimpan. Sepertinya itu diberikan kepada organisasi yang sangat misterius. Lanjutkan. Kami hanyalah ikan teri, dan hanya itu yang kami tahu, bahwa mereka pergi. Marsekal Naga. Mungkinkah itu kamu?